Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast edisi Jumat 28 Mei 2021. Saya Christopher dan lagi-lagi kami mengundang sahabat kita, Wakil Pimpinan Redaksi Bung Ari. Ya, assalamualaikum. Oke, Bung Ari masih selalu setia menemani kita untuk podcast edisi malam ini. Semoga kita semua selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus corona. Amin. Bung, apa kira-kira Bung berita kita hari ini Bung yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak Bung? Ya, sahabat, pada edisi cetak 28 Mei 2021, tim redaksional telah bersepakat memilih ada sekitar 7 berita. 7. Ya, 7 berita meliputi berita edukasi, pendidikan, berita kasus hukum, berita nasional, lalu ada juga berita soal politik. Soal politik. Nanti sahabat kita bahas sedikit. Untuk lebih lengkapnya, sahabat bisa membaca langsung di Radar Bengkulu edisi cetak Jumat 28 Mei atau klik di Radar Bengkulu online. Ya, itu Bung. Oke. Berarti berita HL sudah bisa kita sampaikan ke sahabat Radar Bengkulu Bung ya. Soal misalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu tingkatkan kualitas pengelola perpustakaan sekolah. Nah ini bagaimana Bung cerita selintasnya Bung? Ya, lagi-lagi Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi ini mengeluarkan ide-ide, gebrakan-gebrakan yang tentunya dapat mendukung program-program yang telah disampaikan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu. Ya, di sini Dinas Perpustakaan Kearsipan di bawah kepemimpinan Haji Mary Sasdi Jantan MPD menggelar bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah. Tujuannya apa? Agar para pengelola perpustakaan ini dapat lebih berkualitas, memahami tupoksi lebih jauh lagi Bung, seperti itu. Berarti ada BIMTEK Bung ya? Ya, BIMTEK. Seluruh sekolah Bung? Sepertinya Bung ya? Sepertinya demikian. Untuk tingkat SMA dan SMK ya? MA di lingkungan wilayah Provinsi Bengkulu begitu Bung ya? Ya. Oke, berarti gebrakan yang sangat bagus ini yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di bawah pimpinan abang kita Bapak Haji Mary Sasdi Jantan MPD. Benar Bung. Sepertinya aktif sekali ya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tangan beliau ini Bung. Ya, seperti yang kita sampaikan pada podcast sebelumnya kan, ketika ditempatkan seseorang yang pas pada bidangnya, tentu pekerjaannya akan berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita bersama, ya tidak Bung ya? Iya. Apa istilah kemarin, the right man, the right job, the right place. Ya, menempatkan seseorang pada tempatnya, jadi hasilnya insya Allah akan maksimal. Seperti yang terlihat di Dinas Perpustakaan Kearsipan ini sangat aktif sekali dalam merubah atau menjadikan perpustakaan menjadi lebih baik, seperti itu Bung. Oh gitu Bung ya. Apalagi mungkin ada pernyataan Bung abang kita Bang Mary Sasdi Jantan ini Bung, dia bilang untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa Bung, itu dengan salah satunya memotivasi untuk rajin membaca Bung. Iya, membaca buku, mengunjungi perpustakaan, karena perpustakaan adalah gudang ilmu gitu Bung ya. Iya, perpustakaan gudang ilmu. Iya. Berarti dengan kita banyak membaca, pengetahuan kita akan terbuka, sekaligus akan menambah wawasan kita Bung ya terkait dengan informasi-informasi yang terjadi di dunia begitu Bung. Oke, berarti bagus sekali ya gebrakan dari abang kita Mary Sasdi ini Bung ya. Ya. Mary Sasdi Jantan. Oke, semoga kegiatan beliau di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini semakin baik ke depan dan semakin memberikan wacana-wacana baru kepada petugas dan pengelola perpustakaan di Provinsi Bengkulu Bung ya. Ya Bung, seperti yang disampaikan abang kita Haji Mary Sasdi bahwa BIMTEK, bimbingan teknis ini sangat penting. Pihaknya akan berupaya kegiatan-kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala Bung. Iya. Sehingga akan menghasilkan pustakawan yang memang handal, yang mampu menjadikan perpustakaan di setiap sekolah itu nyaman, berkualitas, sehingga menjadi tempat
atau wadah bagi siswa ataupun masyarakat untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi, Bung. Oke. Apalagi sekarang program beliau juga, Bung. Di desa itu sudah ada satu perpustakaan, Bung. Ya, Satu itu desa satu perpustakaan. ya katanya. itu sejalan dengan Program itu gubernur. program Gubernur Bengkulu yang didukung penuh oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Iya, iya. Bengkulu. Saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada kinerja dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bengkulu, Bung. Oke. Ya, apresiasi terus kita layangkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, semoga program-program ke depan lebih inovatif lagi dan mengangkat nama daerah begitu Bung ya di kancah nasional. Iya. Oke Bung. Oke sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, yang ingin memperdalam beritanya silahkan Anda beli koran Radar Bengkulu terbit edisi Jumat 28 Mei 2021. Di sana sudah dijelaskan secara lengkap dan gamblang soal dengan program-program Dinas Perpustakaan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Oke Bung? Iya, Bung. Oke. Lanjut Bung, kita ke berita berikutnya Bung. Ini teman-teman sudah memilih BK sarankan oknum dewan selesaikan secara kekeluargaan. Ini soal yang itu kemarin Bung ya, yang dilaporkan ke Polda kemarin Bung ya. Ya. Ya, sahabat Radar Bengkulu YouTube channel, tim redaksi bersepakat juga memilih satu berita terkait berita laporan salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu melaporkan istrinya ke Polda Bengkulu. Iya. Laporan dugaan perselingkuhan yang terlapornya salah satunya juga rekan sejawatnya di DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, tentunya di sini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bung, BK itu adalah badan kehormatan Bung. Di lembaga DPRD itu ada yang namanya badan kehormatan. Iya. Di sini yang berstatement ini adalah abang kita Edward Samsi Ketua BK Bung. selaku Ketua BK DPRD Provinsi Bengkulu. Mm-mm. Menurut Edward Samsi, sejatinya dia belum mengetahui, belum ada laporan terkait hal ini, namun dia tahu persoalan ini dari media massa dan cerita dari rekan-rekan. Iya, berarti belum ada laporan resmi yang masuk ke BK Iya, Bung ya. laporan secara resmi belum ada. Berarti BK ini masih menunggu gitu Bung. Dari hasil wawancara sahabat kita di lapangan pada Kamis 27 Mei tadi yang akan terbit pada 8 Mei memang belum ada, namun perkembangannya seperti apa atau mungkin malam ini atau besok Ya. Jumat 28 Mei ada laporan, kita tidak tahu Bung ya. Iya. Iya, semoga saja permasalahan yang membelit teman kita, abang kita di DPR provinsi ini bisa cepat tuntas Bung ya. Ya, ini ralat sedikit Bung. Silakan Bung. Wakil Ketua BK Bung. Wakil Ketua BK. Ya, Iya. bukan ketua ya. Iya benar sekali. Abang Wakil kita. Ketua BK dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. PDIP. Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Abang kita Edward Samsi Bung ya. Ya, beliau juga dalam statementnya menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tentu soal proses hukum atau laporan ke pihak APH itu hak semua orang. Iya, Bisa menahan. Iya, Bung. Iya, benar sekali Bung. Iya, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu Bung ya, saran abang kita ini Bung. Iya. Beliau di sini juga lucu Bung. Di sini kan salah satu terlapornya berinisial S. S? Kok S? Iya. S. Kata beliau sebenarnya bukan S, Oh begitu. melainkan HS. HS, iya. Jadi, iya. memang pasca ada boomingnya viral laporan ke online itu, banyak yang mengira dirinya Edward Samsi. yang mengira S. abang kita Edward Samsi ya. Ya, nyatanya HS. Nyatanya HS. Dalam berita ini abang kita Edward Samsi juga meluruskan. Iya benar sekali. Terlapornya itu bukan berinisial ES, namun berinisial HS. HS, Ya, ya. seperti itu Bung. Oke. Jadi patut kita sampaikan ya. Iya. Jangan Karena ini sampai salah. inisial ES ini malah menjurus ke nama beliau Edward Samsi kan. Di sini Oh, dia iya, sangat iya, tegas iya. menyatakan bahwa itu bukan dirinya. Iya. Tapi
Abang ES ini adalah wakil ketua BK begitu Bung ya? Benar, Bung. Jadi supaya pemirsa Radar Bengkulu dimanapun Anda berada tidak tidak ragu ya Iya. dan dapat memahami begitu. Abang Ya, kita ini perlu ES ini, diluruskan kata beliau. iya, abang kita ES ini adalah wakil ketua BK, bukan pihak-pihak Terlapor, yang yang terlapor terlapor, ataupun ya. yang bersengketa begitu, Bung. Iya, saya katakan demikian. Iya, oke. Oke, itu tadi ralatnya. Semoga bisa diterima oleh sahabat kita Ya, harus dimanapun. terima. Karena abang kita protes ini. Iya, karena ini perlu Iya, diluruskan kata iya, beliau. Ya, sekali lagi kita luruskan juga, Bung ya. Kita Iya. sampaikan ke publik. Semoga masyarakat paham gitu ya. Yang menonton tayangan ini juga paham begitu. Oke, Bung. Ya, Bung. Ada lagi satu, Bung, sepertinya, Bung. Ini masih bersoalan dengan hukum ini, Bung ya. Diduga korupsi miliaran oknum aparat di penjara. Nah, ini bagaimana pula ceritanya, Bung? Ya, ini bukti ya. Hmm, Bukti bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun yang tersandung kasus hukum, aparat penegak hukum kita profesional dalam menjalaninya ya. iya, Di sini benar bahwa satu kasus hukum telah ditindaklanjuti dan oknumnya juga sudah ditahan, Bung ya. iya. Jadi kita berikan apresiasi kepada APH telah menjalankan tugas sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Bagi sahabat yang ingin tahu lebih jauh berita baik itu soal oknum dewan melapor ke Polda ataupun soal kinerja dinas perpustakaan dan kearsipan, termasuk berita soal dugaan korupsi oknum aparat penjara, sahabat semua bisa membaca itu semua di edisi cetak 28 Mei 2021 Radar Bengkulu atau klik di Radar Bengkulu online, Bung. Iya. Di radarbengkuluonline.com juga sudah kita tampilkan, Bung ya. Iya. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast edisi malam ini untuk tahap pertama. Kita akan lanjutkan tahap kedua, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami berdua mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.